ini melanjutkan yang lalu ya, jadi kita akan belajar terkait dengan PET analisis. Ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar menggunakan analisis regresi ya dengan SPSS, hari ini Pak Agus akan menjelaskan terkait dengan PET analisis. Jadi kalau PET analisis itu ya contohnya adalah judulnya ini ya, pengaruh pupuk dan pestisida terhadap produksi dan implikasinya pada pendapatan petani. Ya, bedanya apa? Kalau analisis regresi, ya sekali lagi analisis regresi itu analisis kuantitatif ya yang digunakan ketika variabel independennya langsung berpengaruh terhadap variabel dependennya. Jadi Pak Agus ulang, kalau regresi yang kemarin yang kita pelajari minggu lalu ya, bahwa regresi itu adalah analisis kuantitatif yang digunakan ketika variabel independen langsung berpengaruh terhadap variabel dependennya. Ya. Nah, apa bedanya kalau kita menggunakan PET analisis? Ya. PET analisis itu seperti ini bentuknya ya. Jadi di tengah-tengah itu ada namanya variabel antara atau variabel intervening atau variabel isi. Nah, jadi kalau seperti ini, ya PET analisis itu berarti apa? Analisis kuantitatif yang digunakan ketika variabel independen akan mempengaruhi variabel mediasi atau variabel intervening terlebih dahulu sebelum mempengaruhi variabel dependennya. Ya. Jadi Pak Agus ulang, bedanya apa? PET analisis dengan regresi. Analisis regresi. Kalau analisis regresi itu analisis yang digunakan ketika variabel independennya ya akan mempengaruhi variabel ketika variabel independen langsung berpengaruh terhadap variabel dependen. Bedanya apa? Bedanya dengan PET. Kalau PET itu di tengahnya ada variabel mediasi atau variabel antara ya atau variabel intervening. Berarti kalau seperti ini variabel independen akan mempengaruhi variabel mediasi terlebih dahulu sebelum mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen akan mempengaruhi variabel mediasi atau variabel intervening atau variabel antara dulu sebelum mempengaruhi variabel dependen. Itu ya. Kemudian variabel independen itu sekali lagi bisa lebih dari dua ya. Nah ini misalnya ini ya. Ada bibit, ada pupuk, ada kualitas penyuluh, misalnya lahan, ya, luas lahan terhadap produksi ya, dan dampaknya pada pendapatan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sekali lagi Pak Agus ulang, apa bedanya PET analisis dengan analisis regresi? Nanti kalau sudah mulai menyusun tesis ya, jadi kalau regresi itu analisis kuantitatif yang digunakan ketika variabel independennya langsung berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun kalau PET analisis, variabel independen akan mempengaruhi variabel mediasi atau variabel intervening terlebih dahulu sebelum mempengaruhi variabel dependen. Ya, itu bedanya seperti itu. Ya. Nah, contoh kalau di dalam penelitian ya itu sudah Pak Agus share ya, yang good itu ya, yang
Oke, bagus. Jadi ini ada sebuah penelitian ya, some factor influencing the income of Kali Gesing ya, dan seterusnya. Kemudian kalau dilihat di sini model PET analisisnya seperti ini ya. Ya. Jadi di sini variabel independennya apa? Ada milk price, berarti harga susu, dan kualitas susu. Variabel mediasinya apa? Ada jumlah susu yang terjual. Dan variabel dependennya apa? Ada income. Kenapa di sana ada garis langsungnya antara harga susu dan pendapatan? Kenapa ada garis langsungnya? Karena harga susu itu juga bisa langsung mempengaruhi pendapatan. Kualitas susu juga bisa langsung mempengaruhi pendapatan. Sehingga di sini ada garisnya ya. Tapi kalau misalnya tidak menemukan teori yang langsung seperti ini ya, misalnya juga tidak apa-apa, ini hilang gitu ya misalnya. Ya. Jadi membuat garis itu tidak bisa semau kita ya, tetapi ini harus dari mana? Dari penelitian terdahulu. Ya. Ini aja ada yang Pak Agus tulis ya di publikasi ya, bahwa PET analisis itu sekali lagi kapan digunakan? Kalau variabel independennya akan mempengaruhi variabel mediasi atau variabel antara terlebih dahulu sebelum mempengaruhi variabel dependen. Bagus ulang. Jadi PET analisis itu apa Bagus? PET analisis itu adalah analisis kuantitatif yang digunakan ketika variabel independen langsung mempengaruhi variabel mediasi terlebih dahulu sebelum mempengaruhi variabel dependen. Ya, judulnya seperti itu. Kemudian modelnya sekali lagi ya seperti ini ya. Jadi ada variabel independennya ada dua seperti ini ya. Harga susu dan kualitas susu. Ada variabel mediasinya di tengah ya. Dan ada variabel dependennya. Ya. Jadi sekali lagi kalau ditanya apa perbedaan antara analisis regresi dan PET analisis, kalau analisis regresi itu analisis yang digunakan ketika variabel independennya langsung berpengaruh terhadap variabel dependen. Tapi kalau PET analisis kuantitatif yang digunakan ketika variabel independen akan mempengaruhi variabel mediasi terlebih dahulu sebelum mempengaruhi variabel dependen. Ya, variabel independen akan mempengaruhi variabel mediasi terlebih dahulu sebelum mempengaruhi variabel dependennya. Nah, nanti ketika Anda sudah mulai tesis regresi boleh, pakai PET analisis juga boleh. Kemarin kita sudah belajar kalau ternyata tidak normal ya, kemarin boleh juga ya menggunakan apa kemarin statistik non parametrik ya, seperti tugas yang dikumpulkan kemarin, statistik non parametrik. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan PET analisis. Kemarin yang pakai PET analisis Mbak Sylvia ya, pakai PET analisis. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan? Jadi bedanya sekali lagi
Kalau analisis regresi itu analisis kuantitatif yang digunakan ketika variabel independen ya langsung berpengaruh terhadap variabel dependennya. Tetapi kalau PET analisis itu adalah analisis kuantitatif yang digunakan ketika variabel independen akan mempengaruhi variabel mediasi terlebih dahulu sebelum mempengaruhi variabel dependennya ya. Jadi ulang ke PowerPoint ya. Jadi seperti ini ya. Pupuk dan pestisida itu akan mempengaruhi produksi dulu baru mempengaruhi pendapatan. Kenapa kok tidak ada garis ya jumlah pupuk terhadap pendapatan ya? Jumlah pupuk terhadap pendapatan itu biasanya pengaruhnya tidak bisa langsung terhadap pendapatan. Sehingga di sini ya maka tidak ada garis ya langsung fertilizer ini ke income. Atau sama pestisida itu tidak bisa langsung mempengaruhi pendapatan sehingga dia pasti akan melalui produksi dulu baru pendapatan. Maka kalau seperti ini judulnya gimana Pak Agus? Judulnya bisa saja analisis pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ya serta implikasinya terhadap pendapatan. Ya Pak Gus ulang, kalau punya judul seperti ini bisa saja nanti pengaruh ya faktor-faktor yang mempengaruhi produksi serta implikasinya atau serta dampaknya pada pendapatan. Ya, serta dampaknya pada pendapatan. Ya, gitu. Kemudian variabel independen itu berapa Pak Gus? Ya boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5 ya. Dan seterusnya seperti ini berarti variabel independennya ada bibit, ada pupuk, ada kualitas penyuluh ya, ada luas lahan ya. Variabel mediasinya atau variabel interveninya apa? Ada produksi dan kemudian variabel dependennya apa? Ada pendapatan. Ini PET analisis. Ya. Gitu. Ya oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Selamat malam, Prof. Ya. Iya, mohon izin, Prof. Prof, saya nih ya. Prof, saya mau memastikan kembali untuk tadi variabel independen itu kan misalnya kayak di sini kan bibit, pupuk, kualitas penyuluh, luas lahan. Nah, apakah berarti variabel independen ini di penentunya itu adalah penelitian sebelumnya gitu ya, Prof ya? Ada batasan nggak, maksudnya apakah melihat cukup dengan satu penelitian gitu, bisa jadi kan satu rujukan kan berbeda dengan rujukan yang lain gitu, Prof. Ada pertimbangan nggak ya, Prof, maksudnya standar untuk penentuan variabel-variabel ini tuh cukup berapa rujukan gitu? Terima kasih, Prof. Ya, oke. Paling tidak kalau dalam kita menentukan variabel itu ya, rujukannya harus lebih dari satu biasanya ya, sebagai pembanding. Jadi ya paling tidak 2 sampai 3 gitulah minimal ya, untuk bisa membuat variabel independen itu. Ya itu akan lebih bagus ya, dan lebih bagus di situ. Kemudian memang konsekuensinya sebenarnya kalau variabel independennya lebih banyak itu menyebabkan nanti berarti kan hipotesisnya lebih banyak ya. Kemudian di situ pembahasannya juga pasti menjadi lebih banyak ya. Gitu ya. Sehingga misalnya mau variabel independennya 100 boleh enggak Pak Gus? Boleh ya. Tapi nanti bahasnya pasti blenger gitu ya, bahasa Jawanya ya. Gitu. Jadi kalau yang mempengaruhi produksi itu kan banyak ya.
Ada luas lahan, kualitas bibit misalnya, jumlah bibitnya, varietasnya, dan seterusnya. Itu kan banyak sekali ya. Sehingga mungkin ya variabel independen itu biasanya kalau dalam penelitian untuk tesis gitu ya, itu biasanya tidak lebih dari 10 lah ya, biasanya. Kalau lebih dari itu, biasanya nanti pembahasannya bisa menjadi lebih banyak. Kan pasti dalam yang mempengaruhi produksi itu kan banyak sekali ya. Keterampilan petaninya ya, produktivitas petaninya misalnya, kemudian kualitas penyuluhnya ya, kemudian bisa bibitnya, bibit itu juga bisa terdiri dari jumlahnya, varietasnya ya, kemudian bisa saja mungkin di pada saat bibit itu mulai ditanam dan seterusnya ya, penanganan dan seterusnya itu kan banyak sekali ya. Tetapi kalau saran Pak Agus ya sudah ya, mungkin maksimal 10 lah ya, itu sudah sangat banyak. Nah, untuk menentukan variabel independen itu memang harus dari penelitian terdahulu ya. Paling tidak berapa penelitian Pak Agus ya, kalau bisa lebih dari 1 lah ya, 2 sampai 3 gitu ya, penelitian terdahulu yang dapat digunakan untuk membuat variabel independennya ya. Sekali lagi variabel independen itu sebetulnya semakin banyak semakin baik. Ya, semakin banyak semakin baik. Ya, misalnya kemarin Mbak Sylvia ya, kenapa pakai 7P padahal sekarang sudah berkembang 9P ya. Sudah berkembang misalnya 11P ya dan seterusnya. Semakin banyak variabel independen itu sebetulnya semakin bagus ya penelitiannya. Tetapi kalau semakin banyak juga nanti tingkat kesulitannya akan menjadi lebih tinggi ya. Maka saran Pak Agus ya sudah, mungkin maksimal 10 variabel independen itu sudah sangat bagus ya. Sudah sangat bagus. Gitu. Itu nggih, Dunia. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, oke. Kemudian balik ke sini ya sekali lagi. Jadi misalnya ini yang mempengaruhi produksi misalnya apa produksi padi gitu ya, yang mempengaruhi produksi padi itu kan ya banyak sekali. Ada bibit, pupuk ya, kualitas penyuluh, mungkin luas lahan ya, varietas bibitnya ya, kemudian keterampilan petaninya ya, kemudian bisa saja mungkin umur petaninya ya, dan seterusnya. Itu kan banyak sekali ya. Tetapi Pak Agus sarankan mungkin kalau variabel independen itu ya mungkin maksimal 10 lah ya. 10. Supaya tidak terlalu melebar di dalam pembahasan ya. Gitu. Kemudian, nah ini contohnya ya, hipotesisnya apa? Ya, ini tadi diduga pengaruh bibit terhadap ini, diduga dan seterusnya ya. Kemudian Pak Agus akan menjelaskan bagaimana kalau kita menggunakan software Tekrat 4 ya. Sudah pernah menggunakan Tekrat 4? Belum sepertinya, Pak. Ya? Belum, Prof. Belum, Prof. Belum pernah. Oke. Kalau yang posisinya di Semarang siapa? Hanya Mas Ulil ya? Ya, Saya saya di di Semarang. Semarang. Reza di Ya? Semarang. Banyak, Prof. Oh, Reza. Ya. Iya. Mas Reza sudah kerja juga? Oh, saya Mas Reza fokus kuliah, Prof. Lagi nggak kerja. Ya? Gimana? Saya fokus kuliah, lagi nggak kerja, Prof. Jadi. Oh, fokus kuliah. Iya. Kalau fokus kuliah besok Senin, anu ya, ke
nanti Pak Agus berikan apa namanya programnya ya. Kemudian nanti bisa di-share ke teman-teman gitu ya untuk bisa program Tetrat ini ya. Oke, Di siap, ruangan Prof. Pak Agus ya, Siap, hari Senin ya. Ya, siap. hari Senin nanti bisa Jam di-copy programnya. jam berapa, Oke, Prof? Pak Agus jelaskan dulu. Jadi program Tetrat 4 itu sangat apa namanya? Gampang ya. Sama gampangnya dengan SPSS lah ya, sama gampangnya. Jadi nanti kita membuat seperti ini, ada data, ada graf, ada parametrik model ya dan estimator. Apa harus seperti ini Pak Gus? Ya, ya. Nah, nanti kalau sudah terinstall ya, program Tetrat 4 itu seperti ini. Ya. Nah, ini ya. Seperti ini. Nanti bentuk programnya seperti ini. Ya. Nah, nanti cara membuatnya di sini ya, cara menganalisisnya tadi data kita klik, kemudian kita masukkan di sini ya. Kemudian graf ya, kita masukkan di sini. Kemudian parametrik model ya, kita masukkan di sini. Kemudian estimator ya, kita masukkan di sini. Ya, seperti ini ya. Kemudian kita hubungkan dengan garis ini ya. Seperti ini. Kemudian ini dan ya. Ya, nanti modelnya dibuat seperti ini ya. Gitu. Nah, sekarang itu sudah Pak Agus upload di datanya ya. Jadi misalnya kita punya data seperti ini. Ya. Nah, ya. Sekali lagi variabel independen itu biasanya kita notasikan dengan huruf X ya. Kemudian variabel mediasi itu Y. Kemudian variabel dependen itu Z. Aku ulang ya. Jadi variabel untuk independen yaitu notasinya adalah X, variabel mediasi itu Y, dan variabel dependen itu Z ya. Ini kita pakai angka imajiner aja ya, artinya angka-angka itu imajiner. Ya. Kemudian kita copy ya. Kalau di SPSS itu yang di copy angkanya saja. Kalau ini semuanya kita copy. Ya, semuanya kita copy. Jadi mulai judulnya itu ya, judulnya tadi X1, X2, X3 ya. Itu kita copy. Ya. Kemudian kita masukkan di Tetrat 4. Ya, masukkan di sini. Sorry. Di programnya. Ya, kita masukkan di sini ya. Kemudian klik data ya. Kita klik. Nah, kemudian pilih di sini data wrapper. Ya, kita oke. Nah, maka akan muncul seperti ini ya, Pak Agus ulang. Jadi nanti ketika kita klik ini data ini ya 2 kali, nanti akan muncul ya seperti ini. Kemudian kita paste di sini ya, Ctrl V. Datanya sudah masuk. Ya.
Jadi sekali lagi kalau kita menggunakan tetrak 4, itu yang di copy termasuk judulnya. Judulnya itu berarti X1, X2, Y, dan Z. Ya. Itu kita copy semua. Ya, kita copy. Kemudian kita masukkan di sini ya, X1, X2, Y, dan Z. Ya, kemudian kita save. Ya. Kemudian grafnya kita klik 2 kali juga. Pilih ini, structural equation model graph-nya. Oke, nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita susun berdasarkan tadi ya. Jadi ini X1, X2, ya, X1, X2, Y, dan Z. Ya. Ya. Oke, Pak Agus ulang. Jadi pertama kali ya kita punya ini ya. Di sini kita paste ya. Ya, ini kemudian kita save. Kemudian grafnya ya, kita klik, muncul seperti ini. Kemudian kita susun seperti ini, ya, di mana X1 tadi adalah pupuk, X2 adalah pestisida, ya. Gitu. Kemudian kita, ya, ini, dan ini. Ya. Sekali lagi kalau misalnya kita menemukan teori bahwa X1 bisa langsung ke Z juga boleh, ya. Seperti ini. Nah, tapi kalau kita tidak menemukan ya berarti ini kita delete. Ya. Jadi untuk bisa menentukan panah ini dari mana Pak Agus? Dari penelitian terdahulu. Kita membuat variabel independen itu juga dari penelitian terdahulu. Ya. Misalnya kita mau tertarik meneliti kepuasan konsumen ya di agrowisata misalnya, di agrowisata. Kemudian judulnya adalah pengaruh ya 9P gitu ya terhadap kepuasan pengunjung dan dampaknya pada keinginan untuk berkunjung kembali misalnya. Maka kita menggunakan PET analysis. Terus variabel independennya ada berapa Pak Gus? Berarti ada 9P itu kan? 9P. Kemudian Y-nya adalah kepuasan ya. Z-nya bisa loyalitas atau Z-nya bisa keinginan untuk berkunjung kembali. Maka ini boleh menggunakan yang namanya PET analysis. Ya. Jadi produksi pendapatan bisa ya. Kemudian kepuasan pengunjung, dampaknya pada loyalitas juga bisa ya. Dampaknya pada keinginan untuk berkunjung kembali juga bisa. Ya, ini sebagai contoh ya, buat yang sederhana aja, hanya 2 variabel independen ya. Itu X1 dan X2. Dan Y dan Z. Sekali lagi, PET analisis itu digunakan ketika variabel independen akan mempengaruhi variabel mediasi terlebih dahulu sebelum mempengaruhi variabel dependennya. Ya, gitu. Kemudian kalau sudah gini, kita klik save. Ya, klik save. Kemudian kita klik parametric model. Ya, pilih yang same parametric model. Kemudian kita nanti akan muncul seperti ini. Ya, save. Estimatornya kita klik. Ya, maka sudah selesai. Ya, sudah cepat toh. Ya, cepat. Oke, Pak Agus ulang ya, Pak Agus ulang dari awal. Jadi
program Tetrat 4 itu ya, ini harus hapus semuanya. Nanti cara kerjanya gimana Pak Agus? Cara kerjanya adalah kita membuat tadi ya, apa namanya, runningnya itu jadi data, ya, kemudian graf, ya, kemudian parametrik model, ya, kemudian estimator. Ya, di sini. Data sini ya, buat ke sini, kemudian ini ke sini, ya, graf ke sini, dan graf ke sana. Gitu. Apa harus seperti itu Pak Agus? Ya, ya. Jadi kalau kita menggunakan path analysis untuk menganalisis tadi ya, path analisis yang judul yang kita tentukan, maka kita bisa menggunakan software Tetrat 4. Software Tetrat 4. Caranya ya, kita ada data, graf, ya, parametrik model dan estimator. Ya. Kemudian kita copy datanya ya dari Excel, ya, dari Excel. Itu datanya sudah Pak Agus share di grup. Ya, ini. Kemudian bedanya apa dengan SPSS? Kalau SPSS itu yang di copy datanya saja ya, tetapi kalau kita memasukkan di Tetrat 4 itu termasuk judulnya yang X1, X2, YZ ini ya, kita copy. Ya, kita copy. Kita copy, kemudian kita masukkan di SPSS. Di Tetrat 4 sorry. Di Tetrat 4. Yang ini tadi. Ya. Kemudian data kita klik 2 kali. Akan muncul data wrapper. Ya, data wrapper. Kemudian kita oke. Ya, masukkan di sini. Ya, Ctrl V ya. Oke, nanti akan datanya sudah akan masuk di Tetrat 4 ya. Kemudian kita save. Kemudian grafnya kita klik 2 kali, pilih structural equation model graph ya. Kita oke. Nah, maka akan muncul ini. Ya. Nah, kemudian X1, X2 ya. X1, X2, Y, dan Z. Ya. Oke, ya. Dan kita buat ya seperti ini. Nanti kalau besok sudah punya programnya akan lebih gampang ya, bisa praktek secara langsung. Setelah itu ya, setelah dibuat seperti ini, kemudian kita klik save ya. Save ya. Kemudian parametrik modelnya kita klik 2 kali. Same parametrik model ya. Kita oke. Ya. Maka akan seperti ini. Dan kita save. Kemudian estimatornya kita klik. Ya, maka sudah akan selesai. Ya. Nah, cara membacanya gimana Pak Gus? Tinggal ini, klik tabular editor. Ya. Maka di sini ada from to ya. Oke, from X1 berarti dari
pengaruh pupuk terhadap produksi. Di sini ada ya signifikansi. Tapi kalau di sini munculnya adalah P. P itu sama probability ya, sama. Maksudnya ya signifikansi itu ya. Di sini nilainya adalah 0,0009. Signifikan enggak? 0,0009. Berarti kurang dari 0,05. Berarti signifikan. Oh, berarti pupuk itu mempengaruhi produksi padi misalnya. Ya. Kenapa? Karena nilai signifikansinya 0,0009, kurang dari 0,05. Ya, oh berarti dapat disimpulkan, oh ternyata jumlah pupuk itu mempengaruhi produksi padi. Ya. Kenapa? Karena nilainya yang 0,0009 ya, kurang dari 0,05. Kemudian X2 terhadap Y, oh, berarti pestisida terhadap produksi nilainya adalah 0,009, kurang dari 0,05. Berarti signifikan. Jumlah pestisida itu mempengaruhi jumlah produksi. Kenapa? Karena nilainya kurang dari 0,0019, 0,05 kurang dari 0,0. Kemudian produksi terhadap pendapatan, ya, Y terhadap Z di sini 0,0000, berarti signifikan. Oh, berarti dapat disimpulkan, oh ternyata produksi itu mempengaruhi pendapatan. Karena di sini koefisiennya adalah positif, oh, berarti ketika produksi ya naik, maka akan diikuti pendapatan juga akan ya. Oke, jadi 3 itu yang penting ya. Nah, jadi X1 terhadap Y signifikan, X2 terhadap Y signifikan, Y terhadap Z signifikan. Apa artinya Pak Agus? Berarti X1 berpengaruh terhadap produksi, X2 berpengaruh terhadap produksi, produksi berpengaruh terhadap pendapatan. Ya, gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Jadi variabel independen itu ya, variabel independen itu sekali lagi boleh lebih dari satu ya, boleh lebih dari satu, itu 2 boleh, 5 boleh, 10 boleh ya, 11 boleh, 12 boleh, 20 boleh ya, tetapi sekali lagi kalau terlalu banyak itu juga satu ya, mungkin menjadi agak bias. Yang kedua, nanti pembahasannya juga lebih banyak ya, banyak sekali ya, sehingga kalau saran Pak Agus ya sudah maksimal di 10 lah ya, variabel independen. Nah, PET analisis ini sekali lagi dapat diselesaikan dengan menggunakan program Tetrad 4. Ya, dapat menggunakan program Tetrad 4. Ya, program Tetrad 4. Ya. Ya, oke, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak Agus. Ya. Ya, Pak, kalau untuk tetrat ini kan sepertinya kelihatannya lebih simpel ya Pak ya. Nah, lalu sebenarnya kan kalau di tetrat sama di yang ini Pak, SEM estimatornya itu kan sebenarnya sama-sama ada variabel antaranya, tapi kenapa rata-rata yang penelitian SEM itu dia lebih
apa ya, lebih kompleks gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Agus. SEM ya, SEM apa PET? Tadi yang Iya Pak, ditanyakan. maksudnya kalau yang dari PLS ini kan kelihatannya kan simpel. Nah, terus sebenarnya kan yang di tetrat ini bisa juga ya Pak ya untuk SEM ya Pak ya, gitu. Terus kenapa kalau SEM Ya. lebih kompleks gitu Pak? Hmm. Terima kasih Pak. Sebenarnya PLS dan tetrat ini sama simpelnya ya Mas ya, sama gampangnya ya. Apa namanya, kalau PET analisis itu memang cenderung lebih gampang ya daripada yang structural equation model ya. Jadi kalau dilihat dari tingkatannya, regresi itu paling simpel ya. Tengah-tengah ada PET analisis. Kemudian baru yang terakhir ada yang namanya structural equation model. Kira-kira apa bedanya? Kalau dulu mungkin pernah membaca. Oke Pak Agus, sekarang tunjukkan ya salah satu tulisan yang pakai SEM ya. Oke, ini ada satu tulisan ya Pak Agus. Ini bersama bimbingan S3 ini ya Pak Ahmad Sofyan ya. Ini judulnya adalah Business Sustainability Model of Smallholder Layer Farm ya, in Kendal Regency Sentra Java Indonesia. Ya. Ini dimuat di Cita ya, berarti di Q3 ya. Oke, kalau lihat SEM ya, nah itu seperti ini ya. Jadi indikator dari masing-masing variabel laten itu muncul kalau kita pakai SEM. Ya, tadi PET atau regresi. Ya. Kemudian di sini kalau kita pakai SEM ya, SEM itu ada goodness of fit-nya itu ada G-square, probability, GFI, ACFI dan seterusnya. CMIN, TLI ya, CFI, RMCA dan seterusnya ya. Nah, biasanya kalau bimbingan Pak Agus ya, itu biasanya kalau yang pakai SEM seperti ini karena menemukan model ya, itu biasanya di level disertasi biasanya. Tapi kalau tesis itu biasanya ya antara regresi, PET analisis itu menurut Pak Agus sudah cukup. Ya. Tapi kalau mau tesis mau pakai SEM juga tidak dilarang, ya tidak dilarang. Jadi boleh juga. Ya. Gitu. Kemarin yang Mbak Rana itu ya, ya itu juga pakai SEM, ya SEM itu boleh, ya boleh. Tetapi sebetulnya ya bedanya itu kalau SEM ya itu berarti kita menemukan model atau kita menemukan teori, ya, teori untuk mengembangkan ayam petelur itu misalnya ya itu modelnya seperti apa atau teorinya seperti apa. Tetapi kalau PET analisis atau regresi itu baru membuktikan hipotesis, Mas Ulil ya, membuktikan hipotesis. Ya berarti gampang mana? Ya pasti gampang regresi atau PET analisis. SEM itu pasti lebih sulit. Ya pasti lebih sulit karena kita harus membuat model yang fit ya. Model yang fit itu syaratnya apa? Tadi ada RMC, ada ACFI, ada TLI ya dan seterusnya. Ini analisis ini pakai AMOS ya. Pakai AMOS. AMOS itu memang relatif lebih cocok kalau kita menggunakan analisis SEM ya, Structural Equation Model itu kita pakai program AMOS. Itu paling pas sebenarnya. Ya. Paling pas. Gitu. Ya. Tapi saran Pak Agus mungkin kalau ada nanti untuk tesisnya ya, boleh ya memang boleh menggunakan, sekali lagi boleh menggunakan SEM ya, tetapi SEM itu pasti tingkat kesulitannya ya lebih berat dibandingkan kalau dengan regresi atau PET analisis.
ya, lebih berat pasti kalau kita menggunakan SEM. Ya. Jadi Mas Ulil kalau nanti misalnya tertarik, Pak Gus, wong saya itu sekolah bayarnya mahal loh, saya mau pakai SEM, boleh nggak Pak Gus? Boleh. Ya. Tapi saran Pak Agus nanti lebih bagus kalau pakai AMOS Mas Ulil ya. Jangan pakai tetrat atau pakai PLS. Ya itu lebih simpel tapi biasanya modelnya itu tidak begitu kelihatan bagus. Ya. Tapi lebih bagus kalau menggunakan AMOS. Ya. Tapi kalau pakai PET analisis ya, itu pakai PLS atau pakai tetrat itu lebih gampang. Ya, lebih gampang. Nanti kalau pakai tetrat sekali lagi ya, caranya gimana Pak Agus ya? Caranya seperti yang diajarkan tadi ya. Buat data, graf, parametrik model, dan estimator. Nanti akan muncul di situ. Ya. Itu ya Mas Ulil ya, perbedaannya antara SEM dan tetrat dan PET analisis. Ya, itu bedanya. Nggih, Pak. Baik, terima kasih Pak Agus. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Besok Mbak Senin ya, Mbak Reza nanti bisa ke ruangannya Pak Agus, nanti saya kopikan programnya ya, kemudian itu bisa untuk berlatih ya. Hari Rebunya ya, hari Rebu nanti kita kuliah lagi ya, semoga nggak ada acara mendadak ya. Hari Rebu sehingga jenengan bisa berlatih menggunakan tetrat 4. Pak Agus jamin gampang sekali ya. Jadi hanya membuat data, graf, parametrik model ya, kemudian estimator. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Pak Agus kalau menggunakan PET analisis boleh untuk tesis ya, sangat boleh ya. Kemarin Mbak Sylvia ya, pakai PET analisis juga boleh. Ya. Nah, nanti salah satu analisis yang dapat digunakan ya softwarenya adalah tetrat 4. Pak Agus, izin bertanya Pak. Ya. Ya, Pak, kalau untuk aplikasi tetrat sendiri sebagai salah satu alat analisis data itu syaratnya apa ya Pak ya, yang harus banget ada sehingga kita boleh pakai tetrat ini? Terima kasih. Oke, sekali lagi kalau PET analisis ya lebih gampang diselesaikan dengan program tetrat 4 ya, tetrat 4. Meskipun sebetulnya kalau kayak Mbak Sylvia kemarin mau pakai SPSS, two step SPSS juga boleh ya, two step SPSS juga boleh, tetapi lebih simpel sebenarnya kalau kita pakai program tetrat 4 itu ya. Sebetulnya di dalam tesis ya, di dalam tesis itu boleh saja ya dalam satu tesis ya itu menggunakan kombinasi, misalnya pengen melihat tentang profitabilitas ya usaha tani kedelai di Grobogan misalnya ya. Kemudian di situ lokasinya ada di 2 kecamatan, misalnya kemarin Toroh dan Pulau Kulon. Ya, berarti nanti bisa menggunakan kombinasi misalnya untuk melihat perbedaan pendapatan di 2 kecamatan itu pakai uji beda ya. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitasnya memakai analisis regresi. Ya, atau kalau di situ
mau melihat tadi pengaruh faktor produksi tadi terhadap produksinya ya. Faktor produksi itu kan ada bibit ya, pupuk, pestisida dan seterusnya itu terhadap produksi, kemudian terhadap produksi pengaruhnya terhadap pendapatan. Jadi Tetrat ini sekali lagi hanya salah satu software ya Mbak Bu Reza ya, salah satu software. Apa harus pakai Tetrat? Bagus enggak ya? Pakai PLS boleh, pakai Amos boleh, mungkin pakai SPSS two step juga boleh ya. Tetapi di sini Pak Agus ajarkan sebetulnya dengan Tetrat itu lebih simpel dan lebih gampang ya, dibanding kalau menggunakan Amos atau menggunakan PLS. Jadi kalau misalnya Pak Agus, saya mau pakai Tetrat, saya mau pakai pet analisis tapi saya mau menggunakan PLS Pak Agus boleh enggak? Boleh. Saya mau menggunakan Amos boleh enggak Pak Agus? Boleh. Saya mau menggunakan SPSS boleh Pak Agus? Boleh ya. Sekali lagi ini hanya salah satu software yang digunakan untuk menyelesaikan pet analisis. Dan menurut Pak Agus, Tetrat ini yang paling simpel ya Bu, saya dibanding yang lain itu paling simpel ya. Paling simpel, paling gampang ya. Itu adalah menggunakan Tetrat. Gitu. Itu ya. Jadi hanya salah satu software saja. Nanti kalau misalnya jenengan tertarik menggunakan PLS boleh bagus boleh. Saya tertarik menggunakan Amos bagus boleh bagus boleh ya. Boleh. Ya. Itu ya Bu Reza. Oh iya siap Pak. Clear sekarang Pak. Terima kasih. Jenengan di Tembalang kos itu atau gimana? Iya Pak, sebelumnya di Tembalang, terus sekarang posisinya lagi di rumah saudara di daerah Java Mall. Oh ya udah, berarti besok ya, besok Senin ke ruang. Oke, siap. Nanti di Google Drive terus di-share ke teman-teman yang lain. Sehingga Rabu nanti Anda bisa praktek menggunakan Tetrat 4 tadi ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain, silakan. Pak Agus jamin ya, itu Tetrat 4 itu paling gampang ya. Sekali, oh ternyata gampang ya Pak Agus, gampang sekali ya. Gampang sekali. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini mau Pak Agus minta untuk latihan juga belum bisa, belum ada programnya. Jadi ya sudah berarti berlatih. Di situ. Tidak ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada berarti Senin nanti ya, Mbak Reza atau Bu Reza ini ya, ke ruangan Pak Agus di gedung baru, nanti saya berikan itu, kemudian silahkan nanti dimasukkan Google Drive ya, di-share ke teman-temannya ya, di-share ke teman-temannya. Kemudian nanti hari Rebo ya, kita ketemu lagi, sudah berlatih menggunakan program tersebut. Ya. Gitu, oke. Gitu ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Dari saya tidak ada, Pak. Dari saya cukup, Pak Agus. Oke, kalau cukup Pak Agus akhiri ya kuliah hari ini. Kita ketemu lagi hari Rebo ya. Hari Rebo jam sama ya, jam 19. Semoga nggak ada acara mendadak ya. Oke, terima kasih ya Pak Agus akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.